Dari mana ini? Masya Allah, tabarakallah. Ini air keluar dari tanah. Jadi memang airnya juga ya bisa dikatakan air ini serapan daripada Masjidil Haram juga Serapan sih. daripada Masjidil Iya, Haram. makanya banyak jemaah dulu mempercayai seperti itu. Renang di sini membasahi apa ya, sorban, apa dan yang lain sebagainya. Itu yang dilakukan banyak jemaah zaman dahulu. Makanya ini dalam bahasa singkatnya tempat pesugihan. Tempat pesugihan. Seperti itu. Ada yang tahu nggak kenapa kulah ini disebut dengan kulah Yaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan, dan sekarang saya sedang berada di depan Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh sahabat-sahabat saya. Di antaranya ada Kang Umar. Assalamualaikum Ji, sehat? Kemana ini? Kerja? Itu petugas bangunan dari Masjidil Haram ya. Di sini ada Kang Umar. Salam kenal dari Kang Umar. Iya. Kemudian ada siapa? El Bahar. El Bahar. Nah, Kang Umar dan El Bahar, mumpung kita sekarang lagi berada di kota Mekah ya, jadi kita akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya dan ngebahas tuntas juga. Jadi ada salah satu tempat yang dianggap oleh oknum jamaah itu kalau datang ke sana atau mencelupkan badannya ke sana bisa jadi kaya. Nah, sekarang kita akan bahas tuntas lewat video ini. Jadi lokasi kita sekarang di depan Masjidil Haram ya. Ini ada tower apa namanya? Hilton. Hilton ya. Hilton Dan Millennium. Itu Abroad. ada Zamzam Tower kelihatan juga. Dan ini hotel Jabal Umar ya. Hayat Regency. Hyatt Regency. Jadi gimana Kang Umar? Nah, karena sekarang kita dekat Jabal Umar, ini pun Iya. juga Kang Umar. Kang Umar ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas nih. Iya. Dan pokok pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam. dari Kang Umar. Bagi para penonton dan subscribernya Kang Ilan, semoga semuanya diberikan kesehatan. Betul. Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah ada suatu tempat yang dipercayai terutama oleh jemaah-jemaah yang zaman dulu ya. Zaman dulu. Tempat itu apa? Nanti kita bahas secara tuntas. Namun ada di antara jemaah yang menyelewengkan akidah. Menyelewengkan akidah. Karena Ya. kan jamaah haji yang datang ke Masjidil Haram, ke tanah suci ini tentunya harus membersihkan diri dan hati gitu Ya, kan. betul. Kenapa membersihkan diri dan hati? Ibadah kita itu harus liwajhilah, hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Nah, kenapa dulu ada yang jemaah seperti itu? Ya. Nanti kita lebih tuntas Ya. bahas di lokasinya. Boleh, boleh. Nah, untuk lokasinya kemana nih kira-kira? Sini ke sebelah selatan. Ke sebelah selatan ya. Berarti Iya. ke Jalan Mispalah ya. Ini Masjidil Haram, kemudian kita jalannya ke bawah ya. Kan Mispalah itu kan bawah ya. Betul. Mispalah Dari itu sini ke tempatnya kira-kira termasuk jaraknya berapa kilometer? kurang lebih sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo ya. Ya. Jadi tempat yang akan kita tunjukkan sekarang itu namanya apa, Bah? Namanya kalau bahasa Inggrisnya adalah swimming. Swimming. Kalau bahasa Arab namanya masbah. Masbah, Kalau bahasa Indonesia namanya tempat berenang. tempat berenang, Kalau bahasa Sunda namanya tempat ngojay, tempat ngojay atau kulah ya. kulah. Kulah. Nah, seperti jadi, itu. Jadi tempat yang akan kita bahas sekarang, yang kita akan datangi sekarang adalah Kulah Yaman, Kulah yang Yaman. dipercayai oleh oknum jamaah. Mungkin nggak banyak juga ya, cuman segelintir orang saja mungkin ya, sebagian saja. Banyak sekali para jamaah zaman dulu yang mendatangi Kulah Yaman ini, katanya bisa sugih atau bisa kaya. Sebagai Seperti itu. itikad mereka, memang sih kalau menurut syariat Islam itu disebutnya penyelewengan akidah ya. Iya, Penyelewengan akidah. Kenapa disebut penyelewengan akidah? Karena kita datang ke tanah suci itu harus lurus tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. betul. Janganlah sampai kita mengunjungi sesuatu tempat yang tidak dianjurkan oleh syariat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipercayai bahwa mereka bila datang ke sana, ke tempat itu bisa sugih, bisa kaya, dagang bisa hasil dan lain Ya, sebagainya. bisa laris gitu ya. Bisa laris. Ya. Jadi bila jamaah yang datang ke tanah suci haram itu fokus ke Masjidil Haram, meratap di depan Ka'bah, di Ya. mutajab itulah doa yang mustajab. Betul. Adapun di tempat-tempat yang lain itu mungkin hanya karena napak tilas. Iya. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sana, memang di sana itu ada suatu kulah.
Kulah ya. Kulah yang besar itu zaman dulu ya. Iya, Di zaman mungkin sekitar di Raja Fahad. Malik Fahad ya. Ya, zaman Malik Fahad mungkin sekitar 100 tahun ke belakang. 100 tahun yang lalu berarti. 100 Udah tahun lama yang ya. lalu, lama. Lebih tua dari Kang Umar itu. Oh, lebih tua. Saya belum lahir. Ini Kang Umar masih berapa tahun kira-kira, paling juga 30 lebih ya. Lahir saya 40. 77. 77. Hitung saja sampai sekarang mungkin sekitar 43 ya. Jadi jujur aja 42, karena tidak mungkin 43. 43 ya. 43. Karena tidak mungkin Kang Umar laku lagi sama perawan. Oke, kita berhenti dulu ya. Jadi teman-teman, kita menunjukkan tempat ini, Kulah Yaman ini, bukan berarti kita menyuruh teman-teman untuk datang ke tempat ini ya. Ya. Jadi kita cuma nge-share saja. Jadi ada jamaah zaman dulu yang sering mengunjungi tempat ini yang dipercayai untuk pesugihan. Jadi intinya kita adalah untuk menyelamatkan pikiran, akidah dan juga kepercayaan. Iya, Jadi ditakutkan ada jemaah zaman sekarang di modern ini iya. datang ke tempat tersebut lalu mengikuti jejak seperti jamaah yang dulu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi Jadi ini ma- himbauan yang bagus. Himbauan ya, himbauan ya. Himbauan yang bagus. Termotivasi, menginspirasi. Jadi kita share ini adalah untuk ilahi kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala Wa ta'ala. supaya tetap umat berada dalam ketauhidan. Betul. Karena Kang, tidak bisa kita pungkiri meskipun Iya. di zaman modern sekarang ini, Iya. tempat itu saya rasa masih ada beberapa orang yang mencari tempat itu. Oh, gitu ya. Iya, makanya kita buat video ini supaya sedikit menjadi himbauan. Di antaranya El Bahar ini yang mencari tempat ini sekarang. Itu dia. Kita kan mau ke sana sekarang. Jadi Iya. kita ke Mau sana mencari itu tempat itu. bukan untuk mencari apa namanya pesugihan ya, tapi Bukan. untuk nge-share kepada teman-teman. Jadi seperti itulah gitu tempatnya. Iya. Baiklah teman-teman, sekarang kita mau melanjutkan perjalanan dan nanti kalau kita sudah sampai ke sana sambung videonya. Ya. Kalau sudah mendekati Kulah Yaman tersebut, oke? Dan sambung lagi nanti di sana. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai ke lokasi ya. Nah, dari sini tidak jauh lokasinya. Di sini ada gerbang yang ini masih nyambung ke sini. Masih nyambung. Ini dulu gerbang masuk Kulah Yaman. Ini gerbangnya ya. Ya, tapi sekarang sudah terbengkalai, Terbengkalai. mangkrak. Sudah mangkrak ya karena udah lama ya. Dulu itu desainnya unik, kaca. Oh, jadi kaca ya? Iya, Ditempel-tempel doang. jadi ini sudah 100 tahun yang lalu lah. Sudah sekitar 100 tahun yang lalu. Dan kita dari jalan dari sana ya. Nah, dari sekitar Masjidil Haram. Sekarang sudah sampai ke lokasi dan akan masuk ke dalam. Lewat mana kita masuknya? Sini, sebelah sini. Lewat mana? Karena di sini pun juga masih ada gerbang yang bertuliskan Greenland. Oh, gitu ya. Nah, ini nih. Ini tower Ini apa dia. ya? Tower sinyal itu. Karena dulu sebelum masuk itu bayar tiketnya di sini. Oh, bayar tiket. Ya. Kata siapa itu? karcis. Bayar karcis sini. Karena kan masuk itu untuk berenang. Biasanya di sini apapun itu suka gratis, Gratis, apalagi ya. zaman dulu. Nah, ini pengecekan di sini. Checkpoint. Checkpoint. di sini. Oh, ini pintu utamanya berarti ya. Utama ini. Ini pintu utama. Kita masuk ke sini. Lewat pintu utama. Ayo kita masuk yuk. Tapi mungkin juga di sini ini Bismillahirrahmanirrahim. lewat Bismillahirrahmanirrahim. bis zaman dulu. Oh, masuk bis juga. Karena Kang, Gimana? dulu itu ini di sini itu adalah tempat parkingnya, Kang. Tempat parking Iya. bus ya. Bis. Biasa mungkin ada ayun-ayunan gitu ya, kayak di hadigah-hadigah zaman now gitu. Itu masih kemungkinan ya, masih Iya, kemungkinan. Kita kan zaman dulu nggak ada di sini. Anak tuh guna. Nah, oh iya, saya mau bertanya, Kang Umar ini tadi kan bisa menjelaskan ya katanya 100 tahun yang lalu, dan ada informasi dari siapa nih Kang Umar? Saya pernah ke sini ya bermain lah. Ya, wawancara seorang ya. Wawancara seorang pekerja di sini yang mengelola taman ini. Dia bilang bahwa bangunan ini sudah sekitar 100 tahun yang lalu. Dari zaman Malik Fahad ya. Dari zaman Raja Fahad atau Malik Fahad. Dan kita melihat di sana ada petugas. Mudah-mudahan gerbang Kulah Yamannya bisa dibuka. Kalau seandainya kita bisa minta izin
petugas. Kulah Yamannya sebelah sini ya. Ya, ini. Coba kita lebih dekat lagi ya teman-teman. Dan untuk saat ini Kulah Yaman ini dijadikan apa kira-kira? Sekarang memang tidak digunakan. Tidak Sudah digunakan ya? terbengkalai. Jadi tempat airnya, toiletnya. Tar semuanya dulu. sudah. Fenomena alam. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana ini? Masya Allah, tabarakallah. Ini air keluar dari tanah. Itu pam, ada petugas. Oh, dari pam. Dari pam, lihat ya airnya. Ini menyiram tanaman-tanaman yang berada di sini. Berarti bener-bener sampai sekarang ini masih dirawat ya untuk tanaman-tanamannya. Kalau tanaman ini masih dirawat, tapi kalau untuk bangunan ini di dalam, bangunan Kulah Yamannya memang sudah tidak digunakan. Tidak digunakan ya? Hancur lah. Coba kita lihat dalamnya seperti apa sih? Tapi kan kita gak bisa masuk kan? Nggak bisa masuk ya? Iya. Ini tinggi hanya di juga pinggirannya ternyata. saja. Kalau kita untuk melihat dari sini, dari atas ya naik aja ke sini kan. Lewat mana? Lewat sini. Hai, coba kita naik dulu. Biar teman-teman juga tahu seperti apa ya Kulah Yaman itu. Yes. Aduh. Saya kebetekan. Bagaimana Kang Umar? Ini di sini tempat masuk. Iya. Tapi untuk pintu utama masuk ke Kulah Yaman ini dari seberang sana ada khusus pintu gerbang. Dari sebelah sini. Iya. Baiklah teman-teman. Jadi tempat inilah tempat yang dipercaya oleh oknum jamaah bahwasanya tempat ini bisa menjadikan seseorang itu kaya. Dan tempat ini dinamakan dengan Kulah Yaman. Oh, ini saung ya. Seperti dari asbes ya. Iya. Memang untuk saat ini kita bisa juga sih masuk ke dalam Iya. untuk mengetahui bagaimana suasananya. Cuma Boleh, kita boleh. Cuma kita harus minta izin sama petugas. Minta izin dulu ya. Iya. Coba Sama coba dia. aja minta izin, bisa nggak? Abah coba. Abang mau minta izin. Coba tanya dulu. Ada anjing. Gede banget anjing. Kang Umar. Ada anjing besar banget ya. Itu anjing piaraan. Ini anjing penghuni Kulah Yaman ya, teman-teman. Yang berkeliaran di sini. Assalamualaikum. Apa katanya? Ada ho. Kaifalukum ya mudir? Ayo sawa-sawa. Sawa-sawa bumpin badan pipai dah suaya. Jadi kan Apa? kalau kita lebih mendetil melihat ke dalam, Iya. bari para Kata hidup, penonton kata. tidak penasaran. Oke, siap. Alhamdulillah nih. Kita sama petugas ini yang mau masuk ke dalam. Penasaran juga seperti apa sih dalamnya. Saya dulu pernah kesini bersama Kang Alman dan juga Mas Awi Cuma Tapi- masukin dari luar doang. dari luar doang. Ini Dan bahaya, sekarang kita mau masuk bersama petugasnya. Sama petugas apa? Iya, kita langsung diantar oleh petugasnya ya. Bismillah. Lalautan, euy. Lalautan. Ini tinggi loh, tuh. Tinggi banget ini. Ya bahak. Selain anjing ternyata ada kucing juga. Bagus ya kucingnya. Alhamdulillah, jadi mumpung sekarang ada petugasnya, kita mau ikut masuk ya, langsung diantar oleh petugas ini. Fan bab ya Sodik. Bab heda wala enak. Oh, sebelah sana pintunya katanya. Oh, ini pintunya. Bismillah, kita bisa langsung masuk ya. Dan ternyata di sini ada orang yang istirahat juga ya. Iya. Itu. Tuh, sering dijadikan tempat beristirahat, Ada tiduran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, jadi seperti ini tempatnya. Ada kamar mandi segala Oh, macam di bawah. ini iya benar kata Kang Umar tadi, ternyata di sini tempat berenang.
Jadi tempat inilah yang dipercayai oleh oknum jamaah zaman dulu ya. Mungkin zaman sekarang juga masih ada juga ya yang Masih ada mempercayai beberapa tempat orang. ini, ya, yang mempercayai tempat ini untuk dijadikan pesugihan. La haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullah ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang menonton video ini sudah tidak penasaran lagi ya. Jadi seperti inilah Kulah Yaman. Ini jarang-jarang kita, Kang, Iya. bisa masuk seperti ini. Apalagi kalau tidak ada petugas, Iya, itu susah, nggak bisa masuk ke sini. betul. Nah, untuk El Bahar sendiri nih, mungkin ada himbauan kepada para penonton yang mungkin nanti mau berangkat ke sini, jangan berpaling akidah, mempercayai tempat ini untuk dijadikan pesugihan. Ya kalau dari saya ya, khususnya buat mungkin para jemaah yang di zaman modern sekarang ini banyak yang bertanya, di mana sih Kulah Yaman? Seperti apa sih Kulah Yaman? Khususnya yang masih mempercayai lah bahwa di Kulah Yaman itu salah satu tempat pesugihan gitu. Jadi dari saya mudah-mudahan itu hanya sekedar, kalau kita mau tahu hanya sekedar tahu doang. Iya. Kalau kita lebih daripada itu, apalagi menyelewengkan akidah kita, menduakan daripada Allah Subhanahu wa taala, Iya. itu jangan sampai lah. Iya. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Jangan sampai, karena itu bukan bahaya lagi, itu Iya. super bahaya. Jadi dari saya sedikit himbauan ya seperti itulah, apalagi kan Kang, di sekeliling sini ini perhotelan Betul. jemaah haji. Jadi banyak juga jemaah yang mencari tempat ini. Nah, kebetulan mungkin yang sudah tahu nanti dengan menggadaikan akidahnya hanya karena sedikit harta dengan mempercayai yang namanya Kulah Yaman ini, sebagaimana tadi di awal yang sudah disampaikan teman-teman kita, terutama Kang Ube. Iya. Pokoknya jangan sampailah. Iya. Gitu ya. Betul. Jadi kalau datang ke sini tujuannya untuk ibadah, fokus saja ibadah. Ya, betul. Kalau Ibadah. pengen sesuatu kita langsung saja di depan Ka'bah ya nggak? Di multazam, Betul. insya Allah doanya terkabul. Tapi Ya. Kang, Ya, mungkin ada yang nyimak video ini orang-orang zaman dahulu Iya. yang pernah datang ke sini melakukan hal yang iya, di luar dugaan. Kita juga tidak bisa memponis secara langsung bahwa perbuatan itu perbuatan hal yang menyimpang dan syirik lah, tidak bisa. Karena mungkin orang-orang zaman dahulu juga hanya melakukan itu semua hanya karena sebagai kenang-kenangan. Iya, betul. wallahu alam ya. Wallahu alam bisawab. Iya. Begitu. Tapi yang saya dengar ada juga loh jamaah yang ngambil airnya untuk apa namanya diminum atau apa gitu. Betul, betul Kang. Jadi memang mayoritasnya seperti itu. Renang di sini membasahi sorban, dan yang lain sebagainya. Itu yang dilakukan banyak jemaah zaman dahulu. Makanya ini dalam bahasa singkatnya tempat pesugihan. Tempat pesugihan. Seperti itu. Ada yang tahu nggak kenapa Kulah ini disebut dengan Kulah Yaman? Ada yang tahu? Saya pernah dengar dari orang pekerja sini juga sih. Iya. Ya karena dulu katanya ini sebagai arsiteknya itu Iya. Jinsiah atau keturunan dari bangsa Yaman. Oh gitu. Dan airnya ini Ya. yang diambil dari sumur bor yang berada di belakang bangunan ini. Iya iya. Jadi memang airnya juga ya bisa dikatakan air ini serapan daripada Masjidil Haram juga Serapan sih. daripada Masjidil Iya, Haram. makanya banyak jemaah dulu mempercayai seperti itu. Oh, Karena seperti itu airnya ya. itu serapan dari Masjidil Haram. Masjidil Haram. Jadi walaupun airnya secara ngambil dari sumur bor. Iya. Jadi pada intinya hikmah berkah daripada tanah haram, Nah, itu. begitu ya. Oh, Tapi seperti wallahu itu a'lam ya. bishawab. Iya. Jadi yang pasti kita untuk saat ini zaman ini janganlah melakukan hal seperti itu karena tidak disyariatkan. Adapun mereka melakukan seperti itu masa dulu, Iya. kita pun juga tidak bisa mengklaim mereka musyrik, tidak bisa. Ya mungkin seperti yang dibahas sama Kang Bahar Kang tadi Bahar ya, ya, mungkin Kang Bahar. kenangan dan lain sebagainya. Iya. Jadi yang pasti bangunan ini umurnya usianya mungkin sekitar 100 tahun yang lalu. Ratusan tahun ya. Iya. Iya, itulah video saya kali ini mendatangi tempat yang sering dijadikan tempat pesugihan oleh oknum jamaah zaman dulu ya. Di sini namanya Kulah Yaman. Kita barusan sudah bahas tuntas
di tempatnya langsung. Betul, Ya Kang? enggak? Betul, Kang. Betul Ya. sekali. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman, dan barusan juga ada himbauan-himbauan. Kita cuma menunjukkan tempatnya saja ya. Betul, betul. Jangan sampai kita menunjukkan tempatnya ini dia datangi dan diikuti ya, seperti jamaah yang zaman dulu ya. Jangan, iya. Ya enggak Kang Umar? Ya betul. Jadi fokus bagi jamaah yang melaksanakan ibadah haji dan umroh datang ke tanah suci ke Masjidil Haram, Iya. fokus ibadah lillahi taala di depan Ka'bah Baitullah. Betul. Oke, untuk doanya nih, doa kepada para subscriber kita dari Kang Umar. Bagi para fan Kang Irlan semuanya yang sudi dan juga yang setia menonton di setiap uploadan videonya, semoga kalian semuanya diberkahi hidupnya, Amin, panjang ya Rabb. umurnya, dimurahkan rezekinya, Amin. dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah Amin ya suci. Rabb. Amin. Walaupun pada saat ini ada kendala, tidak ada keberangkatan, insya Allah di tahun yang akan datang Allah mengizinkan. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Amin, ya Rabb. Amin, amin. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Saya di sini bersama Kang Umar dan juga El Bahar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.